Pemirsa, pemerintah memastikan mengawal proses pemulihan YTR secara intensif. Presiden pun meminta kasus tersebut diusut tuntas sesuai hukum yang berlaku. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Ada Anwar Fuadi langsung dari Istana Kepresidenan. Selamat siang Anwar, apa yang menjadi penekanan Presiden terkait kasus penyekapan dan penganiayaan ini? Dan apa saja langkah yang sudah dilakukan pemerintah? Ya, selamat siang Anwar. Anwar, apa saja yang menjadi penekanan Presiden terkait kasus penyekapan dan penganiayaan dan apa saja langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah, Anwar? Ya, kita tahu untuk kasus penyekapan dan juga penganiayaan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat terhadap korban yaitu berinisial YTR di Bandung, Jawa Barat ini kan mendapatkan perhatian luas dari banyak pihak termasuk juga dari pihak istana, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto. Tadi kita sudah saksikan bersama bagaimana kemudian Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman datang langsung juga untuk menjenguk dan juga melihat kondisi korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dudung ingin memastikan bagaimana pemulihan yang dilakukan, bagaimana pelayanan medis termasuk juga biaya pengobatan serta bagaimana proses yang nantinya akan dijalani oleh korban YTR ini untuk kemudian proses pemulihannya. Dan juga ada seperti yang dikatakan tadi bahwa penegasan yang disampaikan oleh Dudung Abdurrahman bahwa Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian terkait dengan kasus yang dialami oleh YTR ini dan juga memastikan negara hadir dan peduli terhadap apa yang dialami oleh korban YTR ini dan juga memastikan kemudian proses yang akan berlangsung ke depan bisa berjalan dengan baik dan pelayanan bisa maksimal begitu ya kepada YTR. Dan dikatakan juga oleh Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman begitu bahwa kalau kita lihat pernyataan dari Dudung Abdurrahman bahwa Presiden Prabowo Subianto juga menginginkan agar proses hukum ini bisa dilakukan sebaik-baik mungkin sesuai dengan yang semestinya begitu. Dan juga tentu tidak hanya dari KSP tetapi juga ada stakeholder lain misalnya dari Kementerian Kesehatan juga akan menjalankan perannya masing-masing karena ini memang Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ini adalah rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan langsung sehingga untuk perawatan medis merupakan tanggung jawab dari Kementerian Kesehatan dan itu juga sudah dilakukan. Lalu kemudian juga BPJS Kesehatan ini juga sudah memonitor sejak awal termasuk juga dalam hal pembiayaan dan ini juga akan berproses di LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban begitu ya karena tentu dalam proses ke depan perlu pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Begitu juga dengan pemerintah daerah juga sudah turun tangan terutama dalam hal pemulihan sosial ekonomi baik terhadap korban YTR ataupun juga terhadap keluarganya. Kalau kita lihat dari sisi medis sendiri dalam beberapa kesempatan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini juga menyampaikan bahwa perawatan terhadap korban YTR ini akan dilakukan semaksimal mungkin. Bahkan ini pemerintah akan memberikan pelayanan terbaik guna mendukung pemulihan termasuk sampai nanti rekonstruksi wajah. Karena kalau kita lihat penganiayaan yang dilakukan ini menyebabkan luka serius atau luka berat termasuk juga wajah dari korban YTR ini juga mengalami kerusakan. Sehingga tentu dibutuhkan juga rekonstruksi untuk dilakukan pemulihan secara fisik begitu. Dan berikut kita simak bersama pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kemenkes tanggung jawabnya adalah memastikan bahwa perawatan yang paling optimal kita berikan ke yang bersangkutan dan itu sudah berjalan di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Masih tambahan sedikit untuk yang pertanyaan terakhir tadi untuk memastikan aja kan salah satu korban ini adalah ada kerusakan fisik di bagian wajah. Apakah termasuk pelayanannya operasi plastik Pak? Termasuk rehab. Plastiknya bukan operasi plastik misalnya harus ada rehabilitasi dan rekonstruksi ya sesuai dengan standar medisnya. Ya, pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tadi menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan tidak hanya berupa pelayanan medis umum, tetapi kemudian juga pelayanan yang lebih khusus lagi berkaitan dengan rehabilitasi dan juga rekonstruksi pada bagian tubuh yang mengalami kerusakan akibat tindakan kekerasan yang dilakukan. Nah, kalau kita lihat kondisinya kemarin begitu ya, memang pada saat awal dibawa ke rumah sakit dan dibandingkan dengan kondisi sekarang ini kondisinya juga jauh lebih baik dan tentu terus akan dilakukan perawatan sampai perawatan ini bisa selesai dan semaksimal mungkin akan dilakukan oleh pihak rumah sakit dan pihak rumah sakit ini juga sudah membentuk tim khusus untuk menangani korban YTR ini dan untuk memastikan proses ke depan ini ditangani juga oleh SDM terbaik begitu dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ini. Lalu kemudian kalau kita juga mengutip pernyataan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak
ini sudah menyampaikan statementnya juga ke hadapan publik bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat ditoleransi. Kementerian PPPA ini akan terus mengawal penuh hak korban mulai dari layanan kesehatan, lalu kemudian juga pemulihan psikologis, karena tentunya disekap selama 3 tahun begitu, ini tentu menjalani hari-hari yang cukup berat, tentu akan berpengaruh terhadap kondisi psikis dari korban YTR, sehingga diperlukan juga pendampingan secara psikologis. Lalu kemudian pendampingan hukum, karena hari-hari ke depan tentu akan dihadapkan bagaimana proses hukum terhadap tersangka Taufik Hidayat yang saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian, hingga proses rehabilitasi sosial. Untuk rehabilitasi sosial ini bagaimana kemudian bisa kembali ke masyarakat setelah disekap selama 3 tahun, lalu kemudian bagaimana pemulihan sosial dan juga ekonomi baik dari YTR sendiri dan juga dari keluarga. Sementara untuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini juga sudah menyampaikan pernyataan persnya, dan yang terbaru kami kutip adalah menegaskan begitu ya, dari LPSK menegaskan bahwa negara hadir memberikan program rehabilitasi medis sampai pulih, dan baik itu dari sisi psikologis, sosial dan juga keberlanjutan kemampuan hidup. Dan ini menunjukkan tentunya stakeholder terkait baik itu dari pemerintah, tentu sesuai dengan yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto, ini menaruh perhatian terhadap kasus yang terjadi dan penganiayaan yang terjadi terhadap YTR ini begitu ya, dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan selama ini untuk menjamin proses ini bisa berjalan dengan maksimal. Dan yang pasti ini proses hukum, tentu ini polisi sudah menangani kasus ini begitu ya, dan proses hukum ini juga dipastikan, kemarin juga dikatakan oleh Dudung Abdurrahman juga akan dikawal bagaimana proses hukum terhadap Taufik Hidayat ini bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Apalagi dikatakan Dudung bahwa ketika melihat kondisi korban ini lukanya cukup serius sehingga layak untuk dihukum seberat-beratnya. Dan juga tentunya ini juga menjadi harapan masyarakat ya, yang mana kalau kita tahu sejak peristiwa ini terjadi dan juga ramai diperbincangkan di media sosial, ini banyak kecaman yang dilakukan terhadap Taufik Hidayat, karena apa yang dilakukan oleh Taufik Hidayat ini dianggap di luar nilai-nilai kemanusiaan atau dianggap di luar nalar begitu, sehingga ini menjadi perhatian serius dari masyarakat, dan negara juga hadir di sana dengan perannya masing-masing tergantung dengan instansi atau institusi seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Dan tentunya kita akan lihat bersama bagaimana proses ini akan berlangsung ke depan. Yang pasti harus dikawal adalah bagaimana pelayanan medis sampai proses rekonstruksi ini bisa berjalan dengan baik, dan juga tentu proses hukum juga harus dikawal dengan sebaik-baiknya agar korban ini juga mendapatkan keadilan. Untuk sementara demikian, kembali ke studio. Ya, terima kasih Anwar Fuadi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.